Percaya tidak percaya, hidup di zaman digital seperti saat ini, kita sebagai manusia berada di dalam dua dunia. Dunia nyata dan dunia digital. Kok bisa? Tahukah, akun kita yang ada di media sosial, email, dan lainnya, termasuk di marketplace, adalah perwakilan diri kita secara personal di dunia digital. Jadi, semenjak kita memiliki akun di digital, itu artinya, kita sudah mentransfer diri kita masuk dunia digital. Sayangnya, hal tersebut tidak semua orang menyadarinya. Jadi tidak heran perihal keamanan digital alias cyber security kita lemah. Tak heran pula kita di Indonesia paling empuk sebagai target para penjahat digital. Berapa banyak jumlah akun luar kita yang sukses dijebol dan berpindah tangan? Sudah berapa banyak akun media sosial sampai email masyarakat Indonesia yang berpindah tangan dan digunakan untuk kegiatan kejahatan? Asal tahu saja, para peneliti keamanan siber baru-baru ini November 2025 mengidentifikasi adanya kerentanan privasi skala besar yang memungkinkan pengumpulan data anumerasi hingga 3,5 miliar nomor akun WhatsApp di seluruh dunia. Indonesia disebutkan sebagai negara kedua dengan pengguna WhatsApp terbanyak yang berpotensi terdampak oleh kerentanan ini. Pada 2022, data akun WhatsApp dari Indonesia yang dibobol sebanyak 130.331 nomor. Mengapa cyber security penting? Ketahuilah, cyber security adalah upaya untuk melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Berikut beberapa alasan utama mengapa keamanan siber sangat penting. Pertama, melindungi informasi pribadi. Data pribadi seperti nomor identitas, informasi kartu kredit, dan riwayat medis harus dijaga kerahasiaannya. Jika informasi ini jatuh ke tangan yang salah, bisa digunakan untuk aktivitas kriminal seperti pencurian identitas dan penipuan. Kedua, menjaga keamanan finansial. Banyak transaksi keuangan dilakukan secara online. Keamanan siber yang baik melindungi transaksi ini dari serangan yang dapat merugikan secara finansial. Ketiga, menjamin keberlangsungan bisnis. Serangan siber dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan kerusakan reputasi yang signifikan bagi perusahaan. Keamanan siber yang kuat membantu menjaga operasional bisnis tetap berjalan lancar. Jenis ancaman cyber security. Dalam menjaga keamanan di dunia digital, terdapat berbagai jenis cyber security yang diterapkan untuk melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman. Berikut adalah beberapa jenis kejahatan digital yang penting untuk diketahui. Pertama, malware. Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengganggu sistem komputer, termasuk virus, worm, dan trojan. Kedua, phishing. Upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya dalam komunikasi elektronik. Ketiga, ransomware. Jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban, dan pelaku meminta tebusan agar data tersebut bisa diakses kembali. Keempat, serangan denial of service atau DOS. Serangan yang bertujuan untuk membuat layanan online tidak tersedia dengan cara membanjiri sistem dengan lalu lintas internet yang berlebihan. Kelima, man in the middle atau MITM. Serangan di mana pelaku menyadap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau mengubah informasi. Lebih jelasnya, berikut ini Raf Media dalam program Raf Interview bertanya langsung pada salah seorang ahli keamanan digital. Beliau ini bertanggung jawab terhadap keamanan digital banyak klien, dikarenakan tugas dan tanggung jawab beliau sensitif di profesinya juga terhadap kliennya. Raf Interview kali ini berbeda. Wakah dan suara narasumber sengaja disamarkan atas permintaan yang bersangkutan. Kita mulai aja ya. Bagaimana nih Pak? Apakah benar Pak? Jadi kita ini sebagai manusia hidup di dunia ini sebenarnya hidup di dua dunia. Itu bagaimana Pak? Ya betul. Jadi begini, manusia di era sekarang ini, khususnya di era tahun 2000-an ke atas lah ya. Jadi kita sebenarnya hidup itu sudah paralel, dua dunia. Pertama memang dunia secara fisik, ya secara nyata. Kedua adalah dunia digital. Kenapa? Itu kita sebetulnya sudah beriringan, ya. Apa yang menjadi atensi di dunia nyata itu akan berakibat di kedunia dua tersebut. Contoh, ya, jadi kita harus hati-hati juga sekarang di dunia digital. Ya, impactnya juga sama. Banyak kejadian kan ya, gara-gara salah posting atau apa, ya, impactnya ke dunia nyata.
Nah, begitupun dengan security, ya. Security itu mungkin banyak orang yang khususnya mungkin untuk kelahiran tahun 70 ke bawah mungkin masih belum terlalu aware ya. Tapi kan bagi kita yang lahir di era 70 ke atas ya sudah mengenal teknologi yang begitu cepat dan dahsyat. Apalagi di era sekarang ini ya, yang mana semuanya serba digital, serba cepat, tapi secara security juga ikut cepat juga. Sehingga resiko-resiko yang ada itu juga sangat cepat. Namun sayangnya kita sebagai orang Indonesia umumnya ya masih belum aware terhadap security, masih menganggap handphone itu hanya sebagai tools alat komunikasi. Padahal mungkin lebih bahaya handphone dibanding kehilangan dompet sekarang, ya kan? Kehilangan handphone ini bisa menguras saldo kita. Kalau mungkin di dompet cuman hilangnya 100.000, tapi ketika handphone hilang, data hilang, itu fatal, ya. Apa yang menjadi simpanan kita di era digital ini betul-betul bisa sangat hilang. Nah, Pak, kenapa sih dunia digital itu banyak pakar yang menyebut bahwa bahaya? Bahkan ada yang menyebut juga bahwa tidak, sebenarnya dunia digital itu adalah dunia yang tidak aman. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Betul, sangat setuju. Karena begini, kalau di dunia nyata, ya kita dengan tetangga itu masih tahu lah kiri kanan. Tapi ketika di dunia digital, ya banyak orang baru yang memang transaksional, baik lalu lintas data, lalu lintas apapun yang terjadi itu sangat cepat. Kita tidak tahu orang itu apa khususnya apalagi di dunia Facebook ya, Instagram, sosial media lah ya. Orang bisa lihat profil kita, bisa lihat semua kita, apakah kita berteman dengan siapa. Itu kadang-kadang bagi yang memanfaatkan sisi itu akan ada dua, memang secara positif dan secara negatif. Jadi kadang-kadang kalau secara negatifnya, wah ini mereka bisa mentrace ya, kita kenalnya dengan siapa, ya kan, gaya hidupnya seperti apa, yang lain-lain, kelemahan kita di mana, itu bisa terbaca. Ya, dunia digital ini bahayanya ketika kita tidak hati-hati ya, itu fatalnya adalah semua data kita bisa terekspos. Ketika terekspos itu lebih bahaya lagi. Kenapa? Bukan hanya kita pribadi ya, mungkin juga keluarga kita juga akan ikut terekspos, sehingga di situ banyak kelemahan-kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Contohnya apa, Pak, kelemahan? Ini modal penipuan sekarang banyak ya. Contoh yang paling simpel lah, seperti penagihan hutangnya. Betul tidak? Ketika mereka aplikasi data handphonenya, mereka ketarik, sehingga mereka tahu tuh ya ID phone saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, mereka ambil, ya enggak? Sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang memang kadang-kadang di luar, baik di luar nalar ya, juga di luar secara sopan santun ya. Itu kan bisa banyak juga ya, seperti pinjol-pinjol, betul nggak? Dan banyak korban. Itu salah satu hal yang pada umumnya. Itu karena apa? Karena kita pertama memang ada yang diserahkan, ya, karena memang kita mengizinkan, betul tidak? Ya kan? Ada yang memang betul tidak tahu, ya kan? Nah, ada yang memang betul-betul dicuri, gitu. Jadi memang handphone ini bahaya sekali. Makanya kita harus aware, ya, sejauh apa kekuatan handphone ketika ada di tangan seseorang. Jadi ketika kita tidak bisa menjaga, itu sangat bahaya. Bahkan data orang juga bisa terekspos. Ya contohnya itu, bisa keambil nomor telepon, akhirnya diteleponin sama marketing. Betul nggak? Banyak data-data yang dijual ke marketing.
telemarketing. Kadang-kadang telepon siapa ya, padahal telepon baru. Ya kan, ini kok ada yang nawarin kredit lah, nawarin apa, itu salah satu hal kecil yang dari sisi exposure. Ada yang lebih bahaya lagi nggak Pak? Banyak. Contoh apa Ya. Pak? Oke, ransom. Ya, jadi sekarang ini banyak ransomware ya, terus juga virus yang bisa ngambil, yang bisa foto-foto kita, video. Mereka bisa meremot apa yang ada di handphone kita. Itu sangat bahaya sekali. Nah, ini kadang-kadang banyak mungkin umumnya masyarakat Indonesia yang belum mengenal IT ya, masih belum sadar terhadap bagaimana sih mengamankan di handphone tersebut. Contoh, sekarang Facebook sudah terhubung dengan handphone, Instagram, perbankan, QRIS, ya, yang lain-lain. Jadi kekuatan handphone sekarang tuh udah sangat luar biasa sekali dan kita memang harus aware. Nah, bagi orang-orang tua kita mungkin kan jarang ya. Handphone itu paling hanya di WhatsApp. Betul nggak? Hanya media chatting, media yang lain. Cuma kan di WhatsApp sendiri itu juga banyak sebenarnya kelemahan-kelemahan yang terjadi. Ya kan? WhatsApp juga kan sekarang sudah bisa jadi alat telemarketing juga. Segala sesuatunya mereka bisa jualan di WhatsApp, ya kan. Nah, cuman masih banyak orang yang belum paham, ya kan, sebab akibat ketika kita tidak aware terhadap teknologi. Nah, itu bahaya. Nah, jadi tadi Bapak bilang bahwa handphone kita atau Ya. handphone seseorang itu sebenarnya itu bisa di remote oleh Ya. para hacker gitu ya Pak ya? Betul. Para jagoan-jagoan internet yang jahat Betul. gitu kan? Itu bisa di remote. Betul. Jadi gini, banyak aplikasi-aplikasi APK khususnya yang tidak umum. Makanya Play Store itu diusahakan diupdate. Ya, kadang-kadang orang mengirimkan APK. APK itu source code ya. Installer buat yang memakai Android. Kan banyak tuh APK-APK yang bertebaran di mana-mana. Ya. Ketika menginstall itu sama hacker sudah diisi payload. Payload itu adalah muatan program ya yang disusun agar keamanan handphone kita terbuka dan bisa di remote. Ketika sudah di remote ya sudah habislah kita. Kenapa? Password itu digunakan di dalam handphone itu sendiri. Ya. Seperti contoh sidik jaring yang apa itu bisa diambil. Kalau di remote kan mereka sudah ada catatan di dalam sendiri sehingga mereka mau ngapa-ngapain. Biometriknya itu bisa diambil. Betul. Oh. Jadi kalau biometrik bisa diambil, retina Ya. bisa ya? Bisa. Yang apa sekarang ada yang face untuk buka handphone, Ya. face apa namanya? Ya. Itu bisa. Ketika posisi on handphone itu ya kalau sudah dikendalikan, karena ketika dikendalikan itu posisinya bukan sebagai posisi user, karena sudah posisi root. Nah, itu Sudah bisa dijelaskan. posisi oke. Posisi root itu gimana Pak? Jadi gini, ada di dalam sebuah device ya, itu kita tuh ada beberapa user ya. Pertama user sebagai user pengguna, ada lagi sebagai root ya. Root itu adalah lebih dalam lagi yang semuanya tata kendali itu bisa dilakukan izin secara permission. Jadi permission itu adanya di level root. Ya, ada lagi yang di level device data. Jadi levelnya itu antara bahasa mesin ya, antara mesin handphonenya dengan bahasa programnya. Jadi hacker sekarang tuh sudah levelnya sudah sampai sana. Jadi kalau gitu, kalau ada handphone yang sudah sukses Ya. di remote Ya. seseorang, orang Ya. jahat apa ya? Betul. Nah, pemilik handphone itu seringkali nggak sadar. Tidak sadar. Tidak sadar bahwa Betul. handphone itu sudah dikendalikan dari Betul. jauh. Betul. Bahaya tuh teman-teman, hati-hati. Betul. Oh gitu ya. Ya. Jadi, makanya itu ya, banyak sekarang yang kalau yang saya temuin di sosial media, saya tidak pernah foto Ya. foto yang macem-macem. Ya. Kok kenapa ada foto saya yang macem-macem? Ya. Kamera handphone kita tuh bisa dikendalikan. Bisa, betul. Jadi gini, coba sekarang lihat handphone masing-masing ya. Di dalam Android handphone itu pasti ada beberapa permission. Mic, kamera, apakah diperbolehkan ketika buka software anu?
Nah, ketika level itu sudah di level root, itu sudah bisa terbuka semua. Jadi tidak butuh lagi izin, permission. Itu. Jadi sudah terbuka semua. Oke. Nah, ketika posisi remote, ya artinya handphone kita sudah bisa dikendalikan. Mau ngapain juga, mau di apa sih, ya sudah. Nah, tapi kan kadang-kadang ketika aplikasi tersebut masuknya ini di awal, apakah via website, ya, apakah via APK, apakah via WhatsApp, itu sangat banyak kemungkinannya. Kadang-kadang kita ada main pancingan ya. Contoh, banyak kejadian kan sekarang ini ngaku-ngaku dari pajak. Betul. Ya. Mereka sudah punya data kita, ya, KTP kita, ya, NIK, yang lain-lain itu sudah tahu lah, ya. Mereka mengaku dari orang pajak, ya kan. Nanti mereka akan mengasihkan link misalnya, ngasih link, download aplikasi. Nah, ketika download aplikasi itu, mereka sudah memasukkan payload agar handphone kita dibuka semua security-nya. Ketika itu sudah dibuka, ya sudah, Habis habis. semua foto, catatan, Betul, tertarik semua. tertarik semua. Ya, password kita semua. Password apa namanya, bank juga. Betul. Mobile. Mobile banking, banking, apapun. Apalagi kalau kita naruh catatan PIN ATM. Betul, Kena semua. Kadang-kadang kan di text notepad di Iya, situ iya, ada, ya kadang kita lupa nih apa. Kadang-kadang juga banyak kan orang yang nyatet password di nomor telepon. Betul. Kode ini, kode password apa. Kita secara manusia memang banyak kelemahan. Pertama, kita memang short term. Kadang-kadang daya pikir kita kan ada yang pendek, ya kan, mengingat jangka pendek. Password, apalagi saya nggak mau capek, passwordnya itu aja. Sudah bertahun-tahun tidak diganti, ya kan. Sementara mereka disamakan password ketika beli online, baik dari kubu oranye, kubu hijau, kubu apa, kita tidak tahu. Ya, kredit card kita masuk di situ semua. Nah, kita tidak tahu data kita diambil dari yang mana. Tahu-tahu oleh hacker dijual, dijual, ada yang beli datanya, ya kan. Apalagi nomor kita kan jarang ganti-ganti, betul nggak? Jadi ketika di list, nah, ketika di list itu alamat kita dapat, ya mereka sudah tahu alamat kita. Jangankan alamat, ya kan, KTP kita juga sudah tahu di situ, ya kan. Data semua mereka tahu, ya kan. Mereka ngaku sebagai orang pajak, mereka sudah pegang data, ya kan. Nomor pajak tahu juga. Ya kan, kita memang sudah celana. Banyak ini sekarang Pak ya, banyak kejadian bahwa saya nggak belanja, Ya. tapi tagihan belanja di marketplace berjuta-juta gitu. Ya, Itu salah satu. betul. Itu banyak juga security yang kadang-kadang, digital yang tidak aman ya, Pak? betul. Kadang-kadang begini, QRIS yang lain-lain, gimana? Iya, M-banking kadang-kadang password, yang namanya password kan masih tetap disimpan di handphone, ya kan. Mereka bukanya seperti, mereka tuh akan melihat angka berapa, yang namanya remote, apapun yang dilakukan kita, ya kan, itu mereka nonton. Kita nekan 1, 2, 3, 4, Neken apapun di handphone, dia bisa lihat. betul. Sama aja kita Kayak mirroring ya, kayak kita bercermin gitu ya. betul. Jadi mereka mempelajari itu. Oh ya, pinnya ini, ya kan. Lalu dia record. Betul. Jadi memang semudah itu gitu. Kalau kita tidak aware dari awal. Nah, saya harap tolong jaga orang tua kita yang kadang-kadang tidak mengerti, dikasih handphone bagus. Coba deh kita bikin statistik, ya, berapa ratus orang yang mengerti, ya, bagaimana handphone itu bekerja. Kita ambil angka orang yang umurnya 60 tahun, mereka tidak ngulik handphone baru, yang penting bisa telepon. Tahunya cuma transfer bank, just do it. Cuma itu tuh. Nah, itu kan bagi hacker, bagi orang yang niatnya jelek, itu kan sebuah mangsa yang bagus. Ya kan, mereka akan lihat dari data KTP, umurnya sekian, nomor kartu pun ada. Mereka akan coba. Pertama mungkin ngaku-ngaku jadi marketing dulu, dengerin suara. Apalagi teknologi sekarang hacker ini dibantu oleh AI. Jadi AI sendiri pun ada yang digunakan untuk kebaikan, ada juga yang dibuat untuk kejahatan gitu. Jadi tolong kita semua harus aware terhadap
apa yang menjadi kepemilikan kita, handphone kita harus jaga betul, password diganti Rutin gitu ya. rutin. Oke. Nah, itu kita bicara handphone. Ya. Kalau laptop apakah Laptop Sama. atau PC kita Jadi begini, apakah ya. sama juga ini di resikonya? di dunia ini tidak ada yang aman. Kenapa? Aplikasi atau software itu ada umurnya, makanya ada apa software lifetime, ya, lifetime development, ya. Jadi memang ada umurnya. Ketika ada umurnya, pasti ada kelemahannya. Hari ini mungkin bagus, besok belum tentu dia menjadi yang terbaik. Ya kan, ada program baru. Mereka bikin program baru kan kadang-kadang orang yang menemukan bug bounty. Ya kadang-kadang mungkin sudah belum di bug bounty, belum dites, software itu sudah disebar duluan tanpa tester, tanpa yang lain. Betul nggak? Makanya aplikasi sekarang ini nggak ada yang aman. Ya. Gitu. Nah, Terus seberapa mudah Pak orang jahat di dunia digital itu mengambil akses kita, mengambil alih Ya. handphone kita, mengambil alih komputer kita, itu seberapa mudah sih? Sebenarnya apalagi zaman sekarang ya, karena banyak orang belajar menjadi hacker, pen tester, ya belajar security itu banyak di YouTube. Jadi yang kita takutkan juga sisi satunya baik, mereka belajar ya kan bagaimana sih cara orang melakukan penetrasi, melakukan tester. Tapi sisi buruknya juga ada orang-orang yang mencoba juga, ya kan. Nah, mungkin bagi orang Indonesia ada yang ngambil dari tools yang lain nih, ya. Karena zaman sekarang ini tuh sudah bertebaran di mana-mana. Kalau yang paling bahaya tuh hacker luar, mereka sudah bisa bikin program sendiri. Kalau hacker kita sih masih jarang lah ya, masih dihitung, masih memakai tools produk orang lain. Itu yang membedakan sih, ya. Cuman kan kadang-kadang yang ditakutkan kayak yang sekarang tuh, ya Albiriok ya, Alberiok ya. tuh itu bahaya. Mengambil uang tanpa password. Karena levelnya sudah level bawah. Mereka sudah levelnya sudah, bahasanya juga sudah bahasa yang memang luar biasa. Jadi kadang-kadang tingkat security pun masih bisa terlewati. Karena yang banyak kebocoran ya, terus juga banyak celah lah. Ya kan itu karena yang namanya ke dunia internet otomatis ya kita sudah masuk ke jalan raya ibaratnya. Ya kan? Iya, jadi Yang sudah siap dengan resiko. Jadi di situ kita udah akan menemukan berbagai macam Habit. berbagai Betul. macam kelakuan Pak ya. Ada orang baik, ada orang jahat. Dan kita tidak bisa mengontrol itu. Kita tidak. Jadi kita berarti satu-satunya sebagai pengguna internet Ya. harus defense. Betul. Defense itu ya pribadi sendiri, ya keluarga. Contoh misalkan ada kejadian penipuan, kasih tahu orang tua. Nanti ada begini, baik dari tata cara teleponnya seperti apa, mulai apa. Zaman dulu kan gitu. Oh, anak bapak di rumah sakit gini-gini. Ya, Nah, ya, itu masih gaya-gaya lama. ya. Makin sini gaya udah lain. Gitu kan. Makin sini gaya sudah berubah dan mereka akan terus berkreasi. Ya kan dengan modeling yang selalu lebih canggih. Ya, karena mereka tahu bahwa kelemahan-kelemahan yang ada di secara psikologis manusia itu seperti apa, mereka pelajari itu. Gitu. Nah, Tadi kita ngomong tentang ini ya Pak ya, hardware Pak ya, Ya. handphone sama Ya. komputer. Nah, Betul. kalau akun, Ya. itu sebenarnya akun itu baik sosial media maupun Ya. apakah itu tidak aman juga dan Tidak aman. bisa diambil alih juga? Betul. Jadi gini, tolong mulai dari sekarang ganti password. Ya, baik per 3 bulan. Karena begini, ketika sekarang coba masuk ke website yang lain-lain, kita harus masukin akunnya. Ketika kita tidak tahu yang ngurus aplikasi mereka itu apakah canggih juga atau tidak. Website yang ada di sini tuh apakah betul-betul security atau tidak, secure atau tidak, kita kan tidak tahu. Ketika masuk web, toko toko A, toko B, toko C, toko D, ya kan harus daftar dulu. Ya, harus Mau- punya akun dulu. Iya, akun dulu daftar. Kita kan tidak tahu juga data kita apakah aman di sisi mereka. Kan mereka juga tidak bisa memastikan itu, ya kan, Ya. bahwa data Anda akan aman. Mereka tidak bilang begitu. Nggak ada yang jamin, Ben. Tidak ada yang menjamin. Nah, Oke.
itu kan tidak selaras dengan membagi, kita kan percaya aja. Iya. Padahal kita sebagai user sering Betul. buka website A, buka marketplace itu kan, minta sign in, Ya sign in aja, ya. Oh, masukin data. masukin data semua, Minta isi. accept cookie, Ya, di accept. accept. Nah, kalau udah begitu bahayanya. Nah gini, makanya cookie itu salah satu kelemahan. Cookie itu. Betul, karena password akan nempel di cookie mereka. Saya ngambil dari cookie-nya selesai. Makanya pas Ada. cookie itu juga harus di-delete, ya dibersihin. Pertama browsernya biar cepet juga, ya password juga. Usahakan mulai dari sekarang tuh jangan nyimpen di cookie. Harus ada pembaharuan. Pembaharuan itu kenapa ya? Untuk menambah hal-hal tersebut karena ada yang disebut dengan NIST ya. Dia salah satu lembaga di Amerika yang khusus tentang security, framework security dari situ. Nah, mereka tuh sering mengeluarkan tuh hari ini kelemahan program A begini, program B begini. Nah, mungkin para pentester banyak belajar dari situ. Kita juga banyak belajar dari sana ya. Nah, itu. Cuma kan kita yang mengerti memang di dunia komputer, tapi untuk user yang bukan orang yang tiap hari di depan komputer atau yang hanya pemakai user level biasa, mereka tidak mengerti itu. Nah, minimal mereka harus aware ketika mau menginstall sesuatu, lihat dulu syaratnya apa, apakah kenapa mesti memasukkan permission, ya harus ya kalau Gojek yang lain-lain kan kadang permission bawa geolocation ya itu pasti karena mereka memakai GPS. Tapi bagi mereka yang harus mic dibuka, Oh ya ada tuh kamera dibuka, sangat hati-hati. Oh, jadi kalau ada permintaan tadi tuh, Ya, mic minta dibuka. buka. kamera Ya, apakah diizinkan? diizinkan atau tidak? Nah itu lebih baik gimana tuh? Kita lihat dulu aplikasinya apa. Term and conditionnya dilihat Betul. dulu, baca dulu. Baca dulu. Kan biasanya term and conditionnya banyak banget mbak. Betul. Nah, tanya, ini kebutuhannya seperti apa? Emang kadang-kadang kita kan masuk website ikut-ikut daftar nggak Nggak baca-baca. baca-baca, Ah. terus kita coba cancel cuma gini doang, sudah tinggalkan. Iya. Mereka lupa, mereka sudah membuka celah. Software itu dibukanya cuma sekali, ya kan nggak di-uninstall lagi. Pokoknya aplikasi yang tidak diguna uninstall semua selesai. Baik di komputer maupun di handphone. Betul, jangan nggak dipakai, diemin aja lah udah. Nggak enak nih, udah didiemin. Apalagi banyak aplikasi gratis. Oh iya, semakin gratis semakin berbahaya. Bahaya. Oh, Kita iya. lihat dulu. Hati-hati. Tidak ada yang gratis di dunia ini sebetulnya. Tuh nggak? Oh iya, logika itu logik yang paling gampang ya. Jadi tidak ada yang gratis di dunia. Jadi kalau Anda mendownload sesuatu APK, kalau gratis, Tidak ada yang besar. Oke. Betul nggak? Karena Iya. ini PDF nih, kita nggak tahu itu buatan siapa. WPS nih sekarang nih Iya. anak-anak muda nih, anak-anak kuliah Betul, nih. ini kan ya. gratis nih. Mereka kan aplikasi banyak yang bisa bikin, ya nggak? Dari Rusia, dari mana-mana, ya kan? Oke, eso. Jelek, lambat. Hapus. Nggak dihapus, didiamin, cari lagi, yang lain cari lagi, itu masih ada, ya kan? Nanti 6 bulan lagi, oh lupa nggak kepake, baru hapus, ya kan? Kadang-kadang mereka nggak lihat, kadang butuh cepet-cepet. nah kalau ada aplikasi yang minta tadi kan hati-hati tuh dengan yang minta apa namanya voice Ya. sama kamera. Ya. Nah seringkali kan yang paling umum adalah minta apa map itu apa Ya. Nah, geo. Betul. Nah itu gimana tuh? Aplikasinya apakah membutuhkan bahwa itu harus memang lokasi kita nggak? Contoh kalau Gojek kan antar kirim barang, ya pasti mereka membutuhkan. Tapi kalau misalkan aplikasi PDF, Oh iya, ngapain juga? ngapain juga? Iya, nggak penting tuh Ya ada. kan? Betul nggak? Iya. QR, Nah, misalkan itu untuk baca QR harus ada geo, harus ada kamera. Oke lah kalau kamera ya, tapi mic dibuka ngapain juga? Ya kan? Kan aneh. Tidak ada kebutuhan khusus ke arah sana kan? Gitu kan masih banyak yang belum ngerti. Oh, benar. Itu jadi ini bahasa yang paling gampang lah ya. gampang. Sekarang tolong cek lagi handphone. Apa yang tidak dipakai? Hapus. Kita tidak tahu bahwa rentannya dari mana. Misalkan begini, ada kadang-kadang program lama nih, mungkin Android zaman dulu, ya
mungkin itu ada rentan orang bisa nge-hack. Contoh lah di aplikasi-aplikasi yang lainnya, kayak apalagi kalau Windows ya. Gitu. Sayang aplikasi tahunya rentannya dari situ. Notepad pun bisa jadi alat tuh sebagai tool hacks. Oh, Notepad, ingat tuh, Notepad bisa menjadi tools Terus, untuk ya, nge-hack betul, device gambar, sendiri-sendiri. betul, gambar. Jadi dari gambar itu mereka akan nyimpen payload. Kadang-kadang di situ ada alamat. Ya. Oke. Jadi mereka ketika ngeklik, tak, mereka nyari tuh. Tak, udah dapat tuh, udah kebuka. Saya telurnya, udah repot. Kalau sudah udah repot ya sudah. Wassalam. Ya. Wassalam. Semua habis, Pak. Habis Pak. Data kita, Uang. ya kalau ada Kalau ada uang, bankingnya. habis juga. Apalagi sekarang musim nih anak-anak muda ya nggak? Ya. Apa namanya, m-banking sama beli emas virtual. Ya, Emasnya habis. habis. Langsung ya. Itu hitungan menghabiskannya itu kalau orang-orang jahat itu di digital berapa lama sih untuk menghabiskannya itu? Bisa cepet Pak. Berapa detik atau menit, jam, hari? Ketika sudah terbuka, ngapain nama-namain lagi, betul nggak? Lebih cepet, action lebih bagus. Gawat. Gitu. Memang gawat. Ya. Terus juga orang-orang tua kita yang punya m-banking, kadang-kadang kan karena sudah pensiunan itu renyah banget itu kayak begitu. Iya. Ya kan, renyah sekali. Hati-hati tuh. Hati-hati, mereka kesepian, ada handphone yang nggak tahu cara gunainnya, tidak tahu cara mengamankannya seperti apa, selesai. Itu. Dan kita sendiri juga masih sedikit ya literasi ya terhadap orang-orang tua kita, karena mungkin kesibukan orang-orang semua kan beda-beda sekarang, betul nggak? Betul. Ketika ngobrol sama orang tua kan nggak mungkin juga, papa handphonenya seperti apa, gini-gini kan nggak juga. Iya. Tahu-tahu jadi yang kejadian. Nah, kalau dari email itu sebenarnya seberapa besar sih? Peluangnya. Sangat besar. Jadi peluang itu semuanya sangat besar. Dari Tidak email. ya, betul. Kan seringkali kalau kita buka Gmail kita, Betul. Email kita. Ya, Seringkali kita apapun. menerima. ini email dari siapa sih gitu? Ya, kadang-kadang tawaran ini, Ah. klik, ya kan. Tahu-tahu mereka masukin software, ya kan. Nah, udah. Selesai. Tapi kalau buka emailnya Ya. itu nggak apa-apa. Attachmentnya yang bahaya atau gimana? Betul. Dari buka inboxnya udah bahaya. Sekarang tuh banyak caranya, dari buka inbox juga. Ketika mereka sudah ke kita sudah. Oh, Sudah jadi kita nggak hati-hati buka inbox, nggak Ya. tahu pengirimnya siapa. Terus Kita penasaran buka. Betul. Padahal belum attachmentnya tuh. Betul. Bisa Udah kena bisa juga, kena Pak? juga. Oke. Gawat. Jadi sekarang ini memang luar biasa, beda. Itu. Orang bisa ngejebol lewat aplikasi, ya lewat banyak metode cara menjebol ini ya. Bisa lewat masuk ke database-nya, ya istilahnya SQL injection. ya. Betul. Ada dari sisi kelemahan programnya. Ada misalkan ada pakai WordPress yang yang disita. Banyak Caranya, Pak. Banyak cara, banyak tools. Nah, kalau untuk email supaya kita aman nih, Pak. ya. Tenang, punya email, buka email karena kan email perlu juga. Ya, Nah, Ya. itu gimana, Pak, caranya, Pak? sekarang gini, Supaya kita safety nih, supaya ya, kita safety ya. ada antivirus sekarang. Ya. Pakai antivirus. Nah, ini nih, antivirus orang Indonesia rata-rata kan maunya yang gitu deh, Ya, yang gratisan. minimal gunakan sesuatu yang update. Oke. Jadi gini, ya susah ya, kita membiasakan memakai bajakan. Iya. Ya, bajakan itu isinya juga sudah ditanam tuh ya. sudah ditanam. Makanya ketika masukin keygen yang lain-lain, kalau ada antivirus kan dapat kan, cetung. Ya, itu kan trojan. Itu kan trojan, ya. Karena mungkin karena komputer pribadi yang nggak ada apa-apanya aja, mereka isi hacker juga, ini mau bukan siapa-siapa. Andai kata mereka sudah tahu, ya kan kita siapa, orang besar atau yang lain-lain masih menggunakan, begitu selesai. Juga itu. Jadi gini, kita belum kebagian aja. Belum kebagian aja. Betul. Berarti cap cip cup itu deh, Betul. nyerang. Apa nyerangnya cap cip cup ya? Betul. Ah. Jadi tidak ada yang aman. Hanya kita belum kebagian aja.
Nah, kalau selama ini Pak, Bapak kan sebagai penanggung jawab security digital di banyak perusahaan, apalagi ada yang perbankan ya. Ya. Nah, itu emang satu hari itu serangan ke klien Bapak itu seberapa banyak sih Pak? Yang orang yang mau coba-coba, Ya. mau cap cip cup, mau iseng Ya. gitu. Ribuan Pak, Satu hari. 1 hari. Bapak ketika mau hosting, jangan jauh-jauh lah. Bapak sekarang mau bikin web nih, beli domain. Ya, posting. Itu sudah banyak yang nyerang Pak. Jadi yang nyerang itu robot duluan sekarang. Sudah AI. Ada domain baru. Langsung diserbu. Nanti siapa yang lolos Ya. ya lah yang akan. Tuh. Nah, jadi tinggal mereka ngeliat nih apakah hacker tuh ada yang betul-betul fokus atau enggak. Sebenarnya robot udah ngejar duluan. Ketika Bapak posting nih, prong, ya website. Itu kan website tuh ibaratnya kan disebar tuh. Ada propagation. IP kita tuh bisa dibuka di mana-mana seluruh dunia. Ketika propagation kan router ngebaca. Semua ngebaca. Ada robot-robot yang ngebaca, udah ada web baru. Itu kan informasi. Sebenarnya informasinya kan saling menyampaikan. Ketika saling menyampaikan informasi, ya kan otomatis kita juga mereka tahu juga kan. Enggak. Itu. Nah, kadang-kadang ada sisi bagusnya bahwa web kita terkenal, propagation bisa dibuka di Amerika, bisa dibuka ini. Tapi sisi lain jeleknya ya kita siap-siap, secure gak? Aman gak web kitanya? Ya kan? Apakah portnya sudah betul-betul banyak yang sudah di hardening? Apakah sudah pakai WAF? Ya, secure yang lain. Nah, Pak, kalau ke perbankan itu berapa banyak Pak serangan per detik atau per jamnya itu Pak? Sekarang tuh banyak Pak. Jadi Perbankan ya, perbankan. semua ini. Pak, bukan hanya perbankan. Semua. Tapi kan kalau logika masyarakat nih Pak, Ya. paling awam Ya. enaknya kan nyerang perbankan nih, duitnya jelas gitu kan. Perbankan itu security-nya bagus. Berbeda dengan nasabah ya. Sebenarnya kan kalau mau nyuri perbankan tuh kan yang pasti nyuri nasabahnya dulu. Mendingan nyuri nasabahnya Pak ya. Iya. Karena yang nasabahnya Yang lemah. karena kalau perbankan sudah sadar diri, perbankan bahwa dia pasti akan diteror nih. Betul. Waktunya. Gitu kan. Tiap waktu dia akan Betul, diteror, tiap betul. detik akan diteror. Jadi Betul. dia menyiapkan tim khusus untuk itu. Iya. Nasabahnya kan nggak mempunyai tim ya Pak ya. Ya kan? Jadi yang diserang adalah nasabahnya. Nasabahnya. Lewat tadi handphone, Handphone. lewat email, Betul. lewat komputer, lewat laptop. Waduh, Masya Allah. Bener tuh, jadi hati-hati tuh. Jadi memang peluang kita dijahatin di dunia digital Banyak. itu ternyata lebih apa ya, lebih masif daripada di dunia Betul. nyata ya Pak. Betul. Masif. Karena tidak memang terlihat secara nyata. Karena itu bisa terlihat juga dengan tools lagi ya. Jadi orang IT pun kadang-kadang nggak kelihatan, tahu-tahu hilang. Apa ya? Itu kan lalu lintas data tuh banyak Pak. Ada istilahnya two ocean seven layer ya. Itu ocean seven Itu layer. ya, seven layer itu bahasa network. Jadi ada tingkatannya fisikal sampai ke aplikasi. Ya. OC ini wajib lah, orang IT wajib tahu. Nah, alat itu juga bekerjanya kan bertingkat. Ada yang bekerja di layer 1, 2, 3, 3, 4. Ada yang bekerja di layer 7 di sisi aplikasi. Ya, firewall juga. Firewall itu kan ada tidak semua dia bisa blocking, tidak. Masih ada kelemahannya Masih firewall. ada kelemahan ya. Ya. Oh. Jadi tetap aja tergantung security digital person masing-masing Pak ya. Betul, pertamanya person aja dulu. Oke. Minimal secara person mereka sulit lah. Ya, handphone kita terjaga, ya kan. Cek apakah jangan diinstal yang aneh-aneh, jangan jorok install. Jangan. Gratis install. Ada kirim foto dari WhatsApp. Oke, Ada kirim file set. dari WhatsApp. Di Ya, download. undangan di-share. langsung dibaca tuh. Habis tuh. Telegram, wah bagus nih. Kuncinya itu tidak ada yang gratis. Iya. Jadi logika berpikir kita nih sebagai user adalah, ingat nih, di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau ada yang gratis, kita tanda tanya dulu. Ya. Begitu bukan Pak? Betul. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu Pak. Informasinya sudah sangat wah banget nih Pak. Terima kasih banyak Pak. Bagi teman-teman yang masih penasaran,
silahkan di komen apa yang ingin diketahui, apa yang ingin ditanyakan. Nanti kita bisa wawancarai Bapak ini satu lagi. Oh iya, Pak, kenapa sih Pak Bapak nggak mau tampil mukanya Pak? Penasaran kan? Kenapa kok ini wawancara kali ini ditutup semua gitu? Ya nanti agak berbeda lah ya. Tayangan ini agak berbeda karena untuk keamanan beliau. Karena beliau ini ada di bidang digital security. Jadi dia tidak boleh dikenal, tidak boleh famous, tidak boleh menjadi artis. Nah kenapa tuh Pak alasannya? Ya yang namanya kita harus aman ya. Baik, sosial media itu harus tertib. Harus tertib. Ya, jadi apalagi di dunia security ya, kita harus hati-hati sekarang lah ya. Foto keluarga yang lain-lain kan bisa menjadi acuan, menjadi kesempatan orang lain bagi yang tidak suka, bagi yang lain-lainnya. Maksudnya artinya kita menurunkan aspek resiko saja. Jadi ibaratnya kalau di dunia nyata ini kan ada namanya penjahat, di kepolisian ada namanya serse. Intel ya Pak ya. Mana ada Intel yang ngaku-ngaku saya Intel, nggak ada. Jadi begitu ya alasan kenapa wawancara kita kali ini di jurnalis interview agak berbeda. Karena beliau emang di posisinya yang sangat high risk ya Pak ya, sangat high risk. Jadi dia harus bertanggung jawab ke banyak kliennya, apalagi ke perusahaan-perusahaan besar yang dia tanggung jawab penuh, baik yang swasta maupun pemerintah ya Pak ya. Jadi dia harus menjaga diri dan harus menjaga kliennya juga. Dia kan sebenarnya di dunia digital tiap hari berperang ya Pak ya, berperang dengan orang jahat. Jadi kalau di dunia nyata beliau adalah salah satu intel atau reserse, betul Pak ya? Siap. Oke, sampai di sini dulu Raf interview perihal security digital. Bagi yang mau tahu lebih lanjut apa-apa aja atau yang ingin ditanyakan, masih penasaran, silahkan komen, nanti kita bisa bahas lagi. Boleh ya Pak ya? Boleh. Yang penting satu saya titip, ganti password dari Ingat tuh. sekarang. Jangan ditunggu-tunggu lagi, rubah password secepatnya. Jadi Habis nonton ini, segera ganti password, baik password handphone, password laptop, password komputer, desktop, password sosial media, password email, password marketplace, tanpa kecuali pokoknya Pak ya. Semua ganti. Usahakan manfaatkan 2NFA ya. 2NFA. Nah, ini Ya. Pak, belum banyak orang mengerti Pak. Multi-factor. Jadi di WhatsApp Oh, itu ya. namanya multi apa namanya itu? multi-factor Multi-factor authentication. authentication ya. Itu harus diaktifkan Jadi Pak ya. kita minimal orang ketika masuk ya ada password kedua lah. Ya. Ada Google Authenticator juga. Silahkan pakai yang mana saja ya. Yang penting buat dua kunciannya, baik itu email. Jadi email itu kan bisa kalau kebuka bisa via nomor teleponnya dibuka atau yang lain-lain, atau komputer kita tahu IP berapa, pakai itu ya. Apalagi untuk WhatsApp ya, saya titip betul untuk WhatsApp segera tuh NFA-nya dipasang ya, minimal ya. Kalaupun terjadi kita sudah ada level. Jadi hacker itu kan banyak tingkatan, betul ya. Jangan hacker yang mungkin yang baru belajar yang masuk itu ya kan, tahu sudah bisa ngejebol ya kan. Ya enggak. Jangan yang dijebol sama orang yang baru-baru lah ya kan. Benar enggak? Itu pasang dulu itu, karena setiap ketika menambah kata kunci yang lain itu menambah sisi kesulitan juga. Jadi kita harus mempersulit orang lain untuk bisa mengakses kita di dunia, betul, di dunia maya atau di digital Pak ya. Pakai OTP, pakai apapun, pakailah. Itu OTP memang juga boleh Pak ya. Betul. Itu sudah diciptakan untuk keamanan sebetulnya. Untuk keamanan sebenarnya. Oke. Manfaatkan itu. Ingat ya, jangan ditunda-tunda lagi. Habis nonton ini langsung diubah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you bos. Untuk itulah, penting kita semua mawas diri, melindungi diri dari ancaman ini. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan digital. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Kata sandi kompleks. Buat kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.
Kata sandi unik, gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun untuk mengurangi risiko jika satu akun diretas. Kedua, aktifkan autentikasi dua faktor. Verifikasi tambahan. Autentikasi dua faktor menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan mengharuskan verifikasi kedua selain kata sandi, seperti kode yang dikirim ke ponsel Anda. Ketiga, perbarui perangkat lunak secara berkala. Patch keamanan. Pastikan sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak keamanan selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk menutup celah yang bisa dimanfaatkan peretas. Keempat, waspadai email dan pesan phishing. Jangan klik tautan mencurigakan. Hindari mengklik tautan atau membuka lampiran dari email yang mencurigakan atau tidak dikenal. Verifikasi pengirim, periksa kembali alamat email pengirim, dan jangan mudah percaya dengan email yang meminta informasi pribadi. Kelima, gunakan perangkat keamanan yang handal. Antivirus dan anti-malware. Install perangkat lunak antivirus dan anti-malware yang handal untuk melindungi komputer dari ancaman berbahaya. Firewall, aktifkan firewall untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Keenam, backup data secara berkala. Salinan cadangan. Lakukan backup data penting secara berkala ke penyimpanan eksternal atau layanan cloud untuk mencegah kehilangan data akibat serangan ransomware atau insiden lainnya. Ketujuh, gunakan jaringan yang aman. Hindari Wi-Fi publik. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk transaksi penting atau akses data sensitif. Gunakan VPN jika harus terhubung ke jaringan publik. Keamanan router. Pastikan router Wi-Fi rumah dilindungi dengan kata sandi yang kuat dan enkripsi yang tepat. Kedelapan, manajemen akses. Hak akses terbatas. Berikan hak akses yang sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab. Hindari memberikan hak akses administratif jika tidak diperlukan. Kelola akses dengan ketat. Pantau dan atur akses ke sistem dan data sensitif dengan kebijakan yang ketat. Kesembilan, periksa aktivitas akun. Monitor aktivitas. Pantau aktivitas akun Anda secara rutin untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Laporan keamanan. Gunakan laporan keamanan dari layanan yang Anda gunakan untuk mendapatkan informasi tentang upaya login yang mencurigakan atau aktivitas tidak biasa lainnya.